Itu kalau dari segi data ya Pak ya. Kemudian ada enggak ya Pak ya, sesuatu atau sentimen lain yang mendasari penguatan dolar minggu ini aja deh, atau mungkin akhir-akhir ini selain yang berkaitan dengan masalah Fed? Oke. Mungkin salah satu kita lihat kebijakan bank sentral lainnya. Hari ini kan kita lihat juga BOJ, kalau kita lihat dari sisi pernyataan mereka tetap mempertahankan suku bunga rendah ya, minus negatif artinya tidak ada kebijakan yang membuat mata uang Jepang untuk menguat. Jadi mereka masih cenderung untuk mempertahankan pelemahan yen karena mereka berpendapat ada lebih dan kurang yang memang pasti ada dampak negatif dan positif dari pelemahan ini. Tapi mereka menganggap bahwa inflasi yang mereka inginkan mereka yakini belum stabil, artinya belum mencapai apa yang mereka inginkan. Otomatis mereka belum akan berubah kebijakan. Artinya apa? Yen tidak menguat, otomatis strong dollar itu sendiri, itu pertama. Kemudian juga data-data ekonomi Eropa kita lihat juga ada menunjukkan perlambatan juga. Artinya apa? Euro cenderung agak melemah. Walaupun inflasi masih tinggi, tetapi Bank Sentral Eropa juga mengakui bahwa kondisi ekonomi saat ini melemah. Ini indikasi tidak akan ada penguatan dari sisi mata uang euro. Otomatis dolar akan menguat sendiri juga. Pound sterling juga sama. Kemudian Cina juga mungkin ya, pengaruh yuan juga walaupun sudah mulai agak berhenti ya pelemahan yuannya. Ini juga akan mendorong, artinya belum ada pengalihan aset orang dari mata uang dolar khususnya ke mata uang yang lain. Itu akan strong dolar sendiri. Itu yang menurut saya yang di luar faktor data ekonomi Amerika Serikat sendiri. Oke. Itu tadi Pak ya, berarti di luar masalah data ekonomi itu termasuk juga perbedaan sikapnya Bank Sentral. Ya betul, currency lain. Sama kondisi ekonominya ya. Ya betul. Kondisi ekonominya. Oke. Itu yang perlu kita perhatiin. Mungkin dolar akan strong terhadap currency lain, maka indeks dolar bisa naik lagi, ya kan. Tapi terhadap lindung nilai inflasi, mungkin pengaruh dolar mungkin walaupun cukup kuat, tapi mungkin agak terbatas juga. Kenapa saya bilang? Contoh di emas misalnya. Oke, kita lihat bahwa kita transaksi emas dalam dolar, harga emas dalam dolar, arti otomatis gini, apabila dolar menguat, maka otomatis aset-aset dalam dolar akan turun harganya. Ya, itu jelas, itu sudah hukum dasarnya kita ya. Artinya Pak, ada penguatan dolar, maka otomatis aset dalam dolar akan mengalami penurunan, termasuk emas itu sendiri misalnya nanti. Apalagi emas sebagai lindung, apalagi emas dalam aset dalam dolar. Tapi ada uniknya emas ini adalah emas sebagai lindung nilai inflasi. Artinya apa? Pada saat mata uang itu mengalami inflasi atau penurunan nilai, maka otomatis emas akan mengalami kenaikan dibanding mata uang tersebut. Jadi dolar bisa saja menguat terhadap currency lain, tapi terhadap emas apakah dia akan menguat? Kan pertanyaan itu. Nah, selagi inflasi masih tinggi, maka penguatan dolar terhadap emas mungkin nggak akan terlalu banyak. Maksudnya apa? Walaupun nanti aset emas ini akan turun, tetapi karena nilai inflasi masih tinggi, maka penurunan emas pun masih akan terbatas terhadap dolar. Mungkin bisa di situ, bisa kita lihat. Jadi walaupun ada penguatan dolar, secara currency, indeks dolar menguat terhadap currency yang lain, tetapi terhadap emas sebagai lindung nilai inflasi belum tentu. Kenapa? Karena dolar sendiri mengalami inflasi masalahnya. Berarti bisa dikatakan pelemahan emas itu sedang terbatasi oleh inflasi yang lagi bandel, Pak ya? Betul. Betul. Kemudian kalau kita cari alasan, bukan alasan ya, cari dasar apa yang kira-kira bisa membuat emas menguat? Selain tentunya tiba-tiba jadi dovish misalkan, Pak. Selain itu. Selain dovish, emas bisa menguat ya. Memang selama ini kan kalau misalnya ada ketegangan geopolitik, biasanya emas sebagai alternatif lindung nilai. Tapi kalau kondisi saat ini, saya bilang dari historis kita lihat bahwa karena emas yang kita transaksi dalam dolar, maka yang sangat benar mempengaruhi nilai emas itu sendiri lebih cenderung perubahan kebijakan dari sisi mata uang dolar itu sendiri. Ya, kita lihat saat ini misalnya contoh, kita lihat saat ini suku bunga Amerika udah pada tataran puncak. Artinya apa? Bahwa dia akan naik lagi itu potensinya lebih kecil dibandingkan potensi untuk dia turun. Itu yang itu satu. Artinya apa? Kalau inflasi masih tinggi, kemudian ada the Fed tidak berani lagi naikkan suku bunga, otomatis nanti nilai inflasi itu nilai tukar dolar itu akan menjadi lemah dengan dalam emas itu sendiri. Maksudnya ya, maksud saya atau nilai tambah dolar dibandingkan dengan nilai negatif terhadap inflasi tadi akan orang lebih pilih emas, misalnya seperti itu tadi. Tapi mungkin pengaruhnya nggak akan signifikan. Yang mungkin signifikan adalah apabila ada terjadi kondisi misalnya sebenarnya biasanya didahului oleh krisis dulu.
krisis ekonomi, kemudian juga terjadi krisis, terjadi kemudian perlambatan, terjadi deflasi, walaupun deflasi biasanya dolar menguat dulu, tapi karena kondisi ekonomi yang lemah, The Fed merubah kebijakan misalnya dari hawkish jadi dovish, tren pelemahan dolar dengan cara menurunkan suku bunga itu biasanya akan menyebabkan ada penguatan di emas sendiri. Kalau sudah The Fed merubah kebijakan dari pengetatan atau mulai ngajak pelonggaran itu biasanya mulai ada pengaruh terhadap emas. Kalau ditambah lagi dia kalau sampai kebijakan stimulus lagi itu pengaruh besar. Tapi kalau penurunan dibarengi dengan penurunan inflasi atau deflasi pengaruhnya nggak besar. Pengaruhnya nggak besar. Nggak besar ya? Ya, pengaruhnya nggak besar. Memang belum bisa menguat banyak ya. Untuk saat ini saya melihat peluang emas untuk naik banyak pun mungkin agak masih jauh lah ya. Paling tidak mungkin kalau seandainya nanti keputusan kenaikan suku bunga terakhir nanti The Fed, itu mungkin saja emas agak mulai mengalami kenaikan. Tapi untuk sebagai tren baru besar masih belum. Masih butuh waktu. Saya bilang, apalagi dengan kondisi tingkat suku bunga yang masih tinggi ini, mungkin masih belum. Membutuhkan perubahan tema dari berapa tinggi suku bunga mau dikerek dan berubah menjadi kapan mau dilonggarkan. Ya, kapan dilonggaran. Biasanya kalau sudah mulai isu tren pelemahan baru istilahnya. Tapi kembali lagi saya bilang, kalau pelemahan didahului oleh deflasi, penurunan ekonomi biasanya nggak akan langsung impact-nya. Ada, tapi akan nggak terlalu banyak lagi, akan fluktuatif lagi. Kalau kekhawatiran terhadap resiko resesi, Pak, bisa nggak itu diawali dari rentetan data ekonomi yang merah? Ya bisa jadi ya. Salah satu hukum resesi apabila dalam 3 triwulan berturut-turut ekonomi mengalami perlambatan atau penurunan, itu namanya sudah resesi. Tinggal sebenarnya resesi ini target sebenarnya oleh The Fed sendiri. Tapi apakah resesi akan berakhir krisis itu belum tentu juga. Ya. Saya melihat mungkin kita dalam jangka pendek, jangka menengah ini untuk kembali krisis mungkin agak susah juga. Walaupun kita mengalami perlambatan, saya lebih cenderung mengalami resesi aja. Tapi untuk mengalami krisis kemungkinan masih susah. Kenapa? Karena memang instrumen-instrumen keuangan sudah sampai dengan saat ini sebenarnya sudah sangat siap untuk mengatasi krisis. Buktinya kita kemarin awal tahun kemarin 2023 kan ada kasus bank collapse. Sebenarnya lebih besar dari Lehman sebenarnya dari sisi aset, ya kan? Kalau dulu Lehman karena belum ada instrumen-instrumen yang menghandle itu, otomatis ada kepanikan pasar, terjadilah krisis. Kemarin terjadi juga hal yang sama, tetapi karena instrumen-instrumen bank sentral dan lain-lain udah siap, otomatis impact-nya nggak terlalu banyak pengaruh, nggak membuat kepanikan di pasar, sehingga krisis itu bisa diatasi. Tapi gimana pun resesi itu kemungkinan akan tetap terjadi di mana saat suku bunga tinggi. Selama ini secara historical siklus ekonomi suku bunga tinggi akan menyebabkan terjadinya suatu resesi, penurunan ekonomi. Itu kan resesi juga ya. Tapi mudah-mudahan bukan menuju kepada krisis. Nah, kalau hanya resesi, otomatis tidak akan ada kemungkinan kebijakan yang sangat-sangat besar pengaruhnya terhadap nilai tukar dolar itu sendiri khususnya ya. Maka saya bilang tadi, saya masih ada chance peluang untuk adanya gerakan besar karena pelemahan dolar menyebabkan emas naik sangat kuat. Kemungkinan kalau sekedar resesi mungkin nggak akan sampai seperti itu lagi. Ya, nggak akan seperti tahun 2008, nggak akan seperti tahun 2020 kemarin, mungkin itu tadi. Walaupun tetap mungkin ada kenaikan lah istilahnya. Tapi untuk naik kenceng tinggi apalagi bikin new high mungkin belum ya, Pak. Belum ada reasonnya untuk saat ini berdasarkan kondisi ekonomi saat ini. Data di Amerika menunjukkan Amerika juga sedang baik-baik saja. Ya. Setidaknya menurut Yellen. Ya, kalau sudah, ya betul. Itu makanya saya bilang, apalagi kita menjelang tahun politik juga di Amerika 2024 ini. Makanya mungkin saya lihat kehati-hatian The Fed dalam mengambil kebijakan juga salah satu faktor mungkin melihat, walaupun sebenarnya nggak ada tanggung jawabnya The Fed terhadap politik ya. Tapi gimana pun kemarin bolak-balik berapa kali si Yellen mengungkapkan kondisi ekonomi Amerika masih sangat kuat dan lain-lain. Saya lebih cenderung apakah ini indikasi politis juga karena mau pemilu ya tahun 2024 itu bisa jadi juga. Kemudian misalnya isu, kalau saya tambahkan sedikit isu shutdown nih, mungkin akan menjadi isu dalam minggu-minggu terakhir ini, karena per 1 Oktober ini kalau tidak ada kesepakatan maka akan ada shutdown. Ini jelas, ini yang menurut saya unik nanti. Kalau shutdown nanti kan ada banyak kemungkinan biro-biro atau bagian federal
pemerintah Amerika Serikat yang akan dicutikan, termasuk juga statistik. Nanti data-data ekonomi mungkin banyak nggak bisa muncul nih, data tenaga kerja. Padahal kita pasar akan mencoba meraba kebijakan The Fed kan berdasarkan data-data yang keluar ya. Nih, kalau misalnya nanti data-data ya nggak ada yang keluar kan bingung juga nanti market dalam hal menyikapi arah pasar nanti juga mungkin akan berpengaruh di situ. Tapi selama ini kalau kita lihat bahwa isu shutdown ini kita bukan saat ini aja, sudah beberapa kali terjadi. Kita lihat impact-nya khususnya terhadap emas, saya pelajari nggak akan ada banyak banget ya pengaruhnya. Ya, artinya tidak membuat tren baru lah untuk emas selama ini walaupun di shutdown dan lain-lain. Itu sih mungkin yang perlu kita fokus.